Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan. Seperti halnya sistem reproduksi pada tumbuhan, sistem reproduksi pada hewan juga dibagi menjadi dua, yang terjadi secara aseksual dan juga terjadi secara seksual. Oke, penjelasan tentang aseksual dan seksual sempat saya bahas pada sistem reproduksi pada tumbuhan. Tapi untuk mengingatkan kembali ya, jadi sistem reproduksi yang terjadi secara aseksual merupakan sistem reproduksi yang tidak melibatkan gamet jantan dan juga gamet betina. Sedangkan sistem reproduksi yang terjadi secara seksual merupakan sistem reproduksi yang melibatkan adanya gamet jantan dan gamet betina. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan macam-macam sistem reproduksi secara aseksual pada hewan. Reproduksi aseksual pada hewan contohnya adalah fragmentasi. Pada fragmentasi, individu baru terbentuk dari potongan tubuh induknya. Masing-masing potongan tubuh akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing planaria. Pembentukan tunas. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan membentuk tunas adalah hidra. Individu baru hidra terbentuk dari bagian tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Hewan lain yang melakukan reproduksi dengan tunas misalnya ubur-ubur, hewan karang, dan anemon laut. Partenogenesis. Pada partenogenesis, telur yang dihasilkan oleh induk betina tumbuh dan berkembang tanpa melalui proses pembuahan atau fertilisasi. Tidak semua makhluk hidup dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara seperti ini. Hanya makhluk hidup tertentu yang dapat melakukan partenogenesis. Misalnya, kutu air, kutu daun, lebah, ikan hiu, dan komodo. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian semua macam-macam sistem reproduksi yang terjadi secara seksual pada hewan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa reproduksi seksual akan melibatkan kelamin jantan dan juga kelamin betina. Di sana akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Terjadi dua macam jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan proses pembuahan makhluk hidup di mana sel sperma dan sel telur bertemu di luar tubuh induknya. Sedangkan proses fertilisasi internal terjadi apabila pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Fertilisasi eksternal terjadi pada anggota vertebrata yang termasuk kelas Pisces, contohnya ikan, dan amfibia, contohnya katak. Adapun fertilisasi internal terjadi pada anggota kelas reptilia, contohnya buaya, aves, contohnya ayam, dan mamalia, contohnya monyet. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem reproduksi pada hewan. Sekali lagi, sekarang saatnya kalian mencatat kembali dari penjelasan yang saya berikan mana yang paling penting. Dan yang terpenting adalah kalian harus mampu membedakan macam-macam sistem reproduksi pada hewan yang aseksual dan juga seksual.